Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini yang akan dibahas mengenai hal-hal yang disunahkan dalam puasa dan etika puasa. Bagi orang berpuasa disunahkan hal-hal berikut. Yang pertama, makan sahur walaupun sedikit meski hanya seteguk air. Dan disunahkan menangguhkan sahur ini sampai akhir malam. Fungsi dari sahur adalah untuk menguatkan tubuh dalam menjalani puasa, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, sebab dalam sahur itu terkandung berkah. Dalam kitab yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Sahihnya dinyatakan, Ista'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahari wa biqailulatin nahari ala qiyamil laili. Makan sahurlah kalian agar lebih kuat dalam menjalani puasa, dan tidur sianglah kalian agar kalian lebih kuat dalam menunaikan sholat tahajud. Hadis riwayat Ahmad rahimallah menyatakan, As-sahuru barokatun fala tada'uhu walau ayyajra ahadukum jur'ata ma'in. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Makan sahur itu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun hanya dengan minum seteguk air, sebab Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Adapun anjuran untuk mengakhirkan sahur selama tidak terperangkap dalam keraguan tentang kemunculan fajar didasarkan atas hadis riwayat At-Tabrani. Thalathun min akhlaqil mursalin, ta'jilul iftari wa ta'khirus sahuri wa wad'ul yamini 'ala shimali fis sholati. Ada 3 perkara yang termasuk akhlak para rasul, yaitu menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Juga didasarkan atas riwayat Ahmad, La tazalu ummati bi khairin ma'ajalul fitrah wa akharus sahur. Umatku akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Juga didasarkan atas hadis, Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan lakukan perkara yang tidak meragukanmu. Kemudian yang kedua, disunahkan kesunahan yang kedua bagi orang yang berpuasa, yaitu menyegerakan buka puasa sebelum sholat maghrib. Tapi setelah yakin bahwa matahari sudah terbenam. Disunahkan berbuka puasa dengan kurma matang, kurma kering, manisan atau air putih, serta dianjurkan jumlahnya ganjil, 3 biji atau lebih. Anjuran ini mengikuti hadis yang berbunyi, La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Orang-orang akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Buka puasa sebelum sholat lebih afdol karena Nabi SAW pun berbuat demikian. Sedangkan anjuran untuk berbuka dalam jumlah yang gasal didasarkan atas hadis Anas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla ayyusalliya. Fa illam takun rutubatun fatamaratun. Fa illam takun tamaratun hasan hasawatin mimma'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan beberapa biji kurma matang sebelum menunaikan sholat maghrib. Kalau tidak ada kurma matang, beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, beliau minum beberapa teguk air. Takjil atau menyegerakan berbuka ini bisa dilakukan jika cuaca tidak mendung. Sedangkan dalam cuaca mendung, kita mesti memastikan dulu bahwa matahari sudah terbenam agar puasa kita tidak sampai batal. Madzhab Syafi'i memandang bahwa puasa wisol itu hukumnya haram, yaitu berpuasa 2 hari atau lebih tanpa menyentuh hal-hal pembatal puasa pada malam harinya. Ini namanya puasa wisol.
Karena cara puasa seperti ini telah dilarang dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ilatnya atau alasannya adalah karena puasa seperti ini melemahkan fisik. Di samping karena puasa wisol adalah salah satu amal yang menjadi kekhususan Nabi SAW. Adapun kesunahan yang ketiga yaitu membaca doa yang ma'thur sesudah berbuka, yaitu Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Ya wasi'al fadli ighfirli. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa karenamu dan aku berbuka dengan rezekimu. Kepadamu aku bertawakal dan kepadamu aku beriman. Dahaga telah lenyap, urat-urat telah basah, dan pahala telah pasti didapatkan, insyaallah. Wahai Tuhan yang luas karunia-Nya, ampunilah dosaku. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku sehingga aku dapat berpuasa dan memberiku rezeki sehingga aku dapat berbuka. Disunahkan berdoa karena orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan tertolak. Dalam sebuah hadis dinyatakan, "Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu." Bagi orang yang berpuasa pada waktu berbuka ada doa yang tidak tertolak. Bunyi doa dalam hadis Nabi seperti yang tercantum tadi di atas, yaitu Allahumma inni laka sumtu ilairi. Kemudian kesunahan yang keempat yaitu memberi buka atau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Lebih sempurna jika memberi buka puasa dengan makanan yang mengenyangkan. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, niscaya dia mendapatkan seperti pahalanya tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian kesunahan yang kelima, mandi dari junub, haid dan nifas sebelum terbit fajar supaya berada dalam keadaan suci sejak awal puasa. Di samping untuk menghindari perbedaan pendapat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa puasanya tidak sah. Jadi kalau ada orang yang sedang dalam keadaan junub, haid atau nifas sebelum terbitnya fajar, kok dia belum mandi dulu, setelah terbit fajar dia masih dalam keadaan hadas, memiliki hadas besar, maka menurut Abu Hurairah ini puasanya tidak sah. Juga karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam telinga, anus dan lubang tubuh lainnya. Berdasarkan dari ini, hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i bagi orang yang berpuasa masuk pemandian air panas tanpa ada hajat atau masuk ke kolam renang atau pemandian seperti itu. Sebab bisa jadi dirinya akan mengalami mudarat sehingga dia terpaksa berbuka. Juga karena masuk pemandian air panas tergolong sikap bermewah-mewah yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Jika dia tidak mandi sama sekali dari junub, haid dan nifas, puasanya tetap sah, tapi dia berdosa lantaran mengerjakan sholat tanpa bersuci. Jika wanita yang haid atau nifas telah suci pada malam hari dan dia berniat puasa serta menunaikan puasa, atau orang yang junub berpuasa tanpa mandi, maka puasa mereka sah dengan dalil firman Allah, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 187. Hal ini juga didasarkan atas hadis Bukhari dan Muslim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin.
tsumma yaghtasilu wa yasum. Pada pagi hari Nabi SAW pernah dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Adapun riwayat Bukhari yang berbunyi, man asbaha junuban fala saumalah. Barang siapa berada dalam keadaan junub di pagi hari, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Bukhari ini diartikan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah orang yang pada pagi hari sedang berjima tapi masih meneruskan jimaknya padahal fajar sudah terbit. Kemudian kesunahan yang keenam, menahan lidah dan anggota tubuh lainnya dari perkataan sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang tiada dosanya. Adapun menahan organ tubuh dari perbuatan haram seperti ghibah, adu domba dan dusta, yang mana hukumnya wajib di setiap waktu, semakin ditekankan dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka tiada pahala yang didapatnya dengan meninggalkan makanan dan minumannya. Beliau bersabda pula, "Rubba shaimin hadduhu min siyamil ju' wal atashu, wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihis sahru." Betapa banyak orang yang berpuasa yang dengan puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang sholat tahajud hanya mendapatkan rasa kantuk. Jika dia atau orang yang sedang berpuasa dicaci orang lain di dalam bulan Ramadan, maka disunahkan baginya mengucapkan dengan suara keras, bukan dalam hati, "Aku sedang puasa." Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in syatama wahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Apabila seseorang sedang berpuasa, janganlah dia berkata jorok maupun berbantah-bantahan. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Adapun di luar bulan Ramadan, dia mengucapkannya dengan suara samar untuk memperingatkan dirinya sendiri dengan kalimat itu, karena dikhawatirkan dia akan riya jika mengucapkannya secara lantang. Kemudian kesunahan yang ketujuh yaitu menjauhi benda-benda pemuas kesenangan yang mubah, yang tidak membatalkan puasa. Misalnya benda-benda yang dinikmati dengan cara didengar, dipandang, diraba, atau dicium aromanya. Seperti menikmati aroma raihan, mengusapnya, dan memandangnya. Sebab perbuatan seperti ini mencerminkan sikap bermewah-mewah yang tidak sesuai dengan hikmah puasa. Semua itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa, sama seperti hukum masuk pemandian umum air panas. Kemudian kesunahan yang kedelapan, disunahkan menurut mazhab Syafi'i tidak melakukan fasdu atau mengeluarkan darah dari pembuluh darah, atau kalau istilah zaman sekarang itu cantuk atau bekam, dan bekam untuk dirinya sendiri maupun orang lain, demi menghindari perbedaan pendapat pihak yang menganggap puasa batal karena hal itu. Jadi orang yang membekam atau orang yang dibekam ini kalau bisa tuh dihindari pada waktu bulan Ramadan sedang berpuasa. Para ulama sepakat bahwa disunahkan tidak mengunyah permen karet yang tidak dicampur gula dan sejenisnya, karena ia mengakumulasi air liur dan menimbulkan rasa haus. Juga disunahkan tidak mencicipi makanan dan sebagainya, karena dikhawatirkan ada makanan itu yang masuk ke dalam kerongkongan. Juga disunahkan tidak mencium suami atau istri,
tapi ciuman hukumnya haram jika dikhawatirkan akan mengakibatkan ejakulasi. Dalil bahwa bekam tidak membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i adalah karena Nabi SAW dulu pernah berbekam sementara beliau sedang puasa. Adapun hadis yang berbunyi aftarul hajimu wal mahjumu, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Adapun hadis tersebut adalah mansukh. Menurut mazhab Hambali, bekam membatalkan puasa. Kemudian kesunan yang 9 yaitu memberi kelapangan kepada keluarga, berbuat baik kepada kerabat, dan memperbanyak sedekah kepada kaum fakir miskin. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau paling bersikap dermawan pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemui beliau. Hikmahnya adalah untuk memfokuskan hati orang-orang yang berpuasa dan para pelaksana qiyamul lail untuk ibadah semata dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian kesunan yang ke-10 yaitu mengisi waktu dengan mempelajari ilmu, membaca Al-Quran dan membacakannya kepada orang lain, berzikir, serta mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk itu, baik pada malam maupun siang hari. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis, kana Jibrilu yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisul Qur'an. Malaikat Jibril selalu menemui Nabi SAW setiap malam dalam bulan Ramadan guna menyimak bacaan Al-Quran beliau. Sama seperti anjuran untuk membaca Al-Quran, dianjurkan pula pada segala jenis amal baik lainnya. Karena amal sunnah dalam bulan Ramadan setara pahalanya dengan amal wajib di bulan Ramadan. Sebab amal di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian kesunan yang ke-11 adalah beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid, terutama pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena iktikaf ini akan lebih menjaga diri seseorang dari perkara-perkara yang terlarang dan membantunya untuk melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan. Juga karena ada harapan akan mendapatkan Lailatul Qadar yang waktunya memang berada dalam 10 hari terakhir ini. Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW selalu menggiatkan diri dalam 10 hari terakhir lebih giat daripada waktu-waktu lainnya. Aisyah berkata, apabila sudah tiba 10 hari terakhir Ramadan, biasanya Nabi SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan menjauhi senggama dengan istrinya. Sebagaimana yang telah saya terangkan pada Lailatul Qadar disunahkan berdoa begini, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Disunahkan menghidupkan malam tersebut dan menghidupkan pula siangnya seperti malamnya. Itulah hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Mazhab Syafi'i, Hambali dan lain-lain menjelaskan dengan panjang lebar, sedangkan mazhab Hanafi hanya menyunahkan 3 perkara, yaitu sahur, mengakhirkan sahur, dan menyegerakan buka puasa pada saat cuaca tidak mendung. Adapun mazhab Maliki berkata, hal-hal yang sunnah dalam puasa antara lain sahur, menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, menjaga lidah dan organ tubuh lain, dan beriktikaf di masjid di akhir Ramadan. Hal-hal yang utama dalam puasa antara lain mengisi waktu dengan ibadah, memperbanyak sedekah, berbuka dengan makanan yang halal tanpa mengandung syubhat, memulai buka puasa dengan kurma atau air, dan qiyamul lail, terutama pada Lailatul Qadar.
Demikian tadi adalah kesunahan dan juga etika dalam berpuasa. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.